Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi fadala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi nabi'ul ulumi wal hikam. Amma ba'd. Kaifa halukunna? Apa kabar teman-teman semuanya? Alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan nikmat sehat walafiat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman semuanya, izinkan saya pada kesempatan kali ini akan membahas tentang sedikit materi mengenai Quran Surah Ali Imran ayat 190 sampai 191. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ayat dan terjemah, asbabun nuzul, tajwid, dan juga tafsirnya. Baik teman-teman semua, sebelum kita memulai materi pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sang pemimpin berpikir merupakan salah satu aspek kehidupan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dengan sempurna. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga melengkapinya dengan akal dan pikiran tersebut. Nah teman-teman, dari yang akan kita bahas materi pada hari ini, kita diharapkan bisa menghayati dan menerapkan tentang berpikir kritis. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kepada kita melalui Quran Surah Ali Imran ayat 190 sampai 191 yang insya Allah akan kita bahas pada hari ini, dan sebagaimana juga yang diarahkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga di kehidupan kita akan senantiasa bisa menerapkan tentang berpikir kritis tersebut di dalam kehidupan sehari-hari. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit dan juga bumi, serta pergantian malam dan juga siang. Nah, agar kita berpikir nih teman-teman, sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah Ali Imran ayat 190 sampai 191. Yuk kita baca sama-sama. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita sudah membacakan Quran Surah Ali Imran ayat 190 sampai 191 ini dengan saksama ya teman-teman. Setelah itu mari kita menelaah dan mari kita kaji mengenai hukum tajwidnya di dalam Quran Surah tersebut. Baik, kita kaji pada ayat yang pertama dulu ya teman-teman ya. Inna. Nah, ada yang bisa tebak hukumnya apa? Betul, hukumnya yaitu gunnah. Karena nun di sana itu bertasydid sehingga hukumnya pun gunnah. Nah, ini perlu teman-teman ingat ya, karena mungkin nanti di ayat-ayat selanjutnya ada bertemu dengan nun yang bertasydid. Nah, jangan lupa kalau nun bertasydid itu hukumnya gunnah. Yang kedua, fi. Fi ini hukumnya mad tabi'i karena huruf fa-nya berharokat kasroh dan bertemu dengan ya sukun sehingga menyebabkan hukum tersebut yaitu hukum mad tabi'i. Dan juga setelahnya tidak bertemu dengan hamzah, sukun, waqaf, dan tasydid. Dibacanya dua harakat. Lalu setelahnya khalqis samawati. Nah, Nah, sebelum huruf sin ini ada huruf alif ya teman-teman ya. Nah, ini hukumnya alif lam samsiyah karena huruf alif lam bertemu dengan huruf samsiyah sin. Samawa. Nah, huruf mim dan waw ini hukumnya mad tabi'i atau juga bisa disebut dengan mad asli karena huruf mim dan waw berharokat fathah tegak dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, waqaf, dan tasydid. Dibacanya panjangnya dua harokat. Wahtila. Nah,
di wahtila ini hukumnya mad tabi'i. Karena apa teman-teman? Ada yang bisa menjawabnya? Ya, betul, karena huruf lam di sini berharokat fathah, bertemu alif. Kita lanjut. Wahtila fil laili. Fil laili. Huruf lam di sini bertemu dengan ya sukun. Nah, juga hukumnya yaitu mad lin, atau biasa orang-orang juga sebut mad lain. Oke, kita lanjut lagi ya teman-teman ya. Wan nahari, wan nahari. Nah, di sana ada yang ditekan hurufnya yaitu nun. Wan nahari. Nah, nun ini bertasydid. Tadi apa yang di awal? Ya, betul, guna, disebabkan karena bertemu dengan huruf nun yang bertasydid. Oke, untuk tajwid selanjutnya teman-teman bisa membacanya di layar ya teman-teman ya. Sudah ditampilkan mengenai hukum-hukum tajwidnya. Yuk teman-teman, kita kaji mengenai asbabun nuzul Quran surah Ali Imran ayat 190 sampai 191. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah alaihi wasallam berkata, "Wahai Aisyah, saya pada malam hari ini beribadah kepada Allah." Lalu jawab Aisyah, "Sesungguhnya saya senang jika Rasulullah berada di sampingku. Saya senang melayani kemauan dan kehendaknya, tetapi baiklah, saya tidak keberatan." Maka bangunlah Rasulullah dari tempat tidurnya lalu mengambil air wudhu. Tidak jauh dari tempatnya, lalu beliau pun melaksanakan sholat. Pada waktu sholat, beliau menangis sampai air matanya membasahi kainnya karena merenungkan ayat Al-Quran yang dibacanya. Setelah sholat, beliau duduk memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kembali menangis terseduh-seduh. Kemudian beliau mengangkat kedua tangannya dan berdoa dan menangis lagi dan air matanya membasahi tanah. Lalu setelah Bilal datang untuk azan subuh dan melihat bahwa Rasulullah SAW sedang menangis, lalu Bilal pun bertanya kepada Rasul, "Wahai Rasul, mengapakah Rasul menangis? Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa Rasul yang terdahulu maupun yang akan datang." Lalu Nabi Muhammad SAW menjawabnya, "Apakah saya ini bukan seorang hamba yang pantas dan layak bersyukur kepada Allah? Dan bagaimana saya tidak menangis? Pada malam ini Allah telah menurunkan ayat kepadaku." Lalu selanjutnya beliau berkata kembali, "Alangkah rugi dan celakanya orang-orang yang membaca ini dan tidak memikirkan dan merenungkan kandungan artinya." Maka teman-teman semua, memikirkan pergantian siang dan malam, mengikuti terbit dan terbenamnya matahari, siang yang lebih lama daripada malam dan juga sebaliknya, semuanya itu menunjukkan atas kebesaran dan kekuasaan Sang Pencipta bagi orang-orang yang berakal. Memikirkan terciptanya langit dan bumi, pergantian siang dan juga malam secara teratur dengan menghasilkan waktu-waktu tertentu, bagi kehidupan manusia juga itu merupakan tantangan tersendiri ternyata teman-teman, bagi kaum intelektual dan kaum yang beriman. Maka diharapkan kita dapat menjelaskan secara akademik tentang fenomena-fenomena alam ini sehingga kita dapat nih teman-teman memperoleh kesimpulan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah menciptakan semua hal fenomena itu dengan sia-sia. Pasti ada saja jawaban dan alasan mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala ini menciptakan suatu hal yang sangat Masya Allah, yang sangat menakjubkan, yang akan membuat kita selalu berpikir, dan berpikir itu merupakan sebuah berpikir kritis. Sebagaimana dalam Quran surah Ali Imran ayat 190 sampai 191 yang sudah kita kaji tadi. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya, yuk kita bahas mengenai tafsir dari Quran surah Ali Imran ayat 190 sampai 191. Quran surah Ali Imran dengan ayat 190 sampai 191 yang sudah kita baca tadi teman-teman. Quran surah tersebut menerangkan bahwa ketika penciptaan langit dan bumi serta silih bergantinya malam dan juga siang yang menandakan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk ulul albab. Nah, menurut Buya Hamka menjelaskan dalam tafsir Al-Azharnya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengarahkan hamba-hambanya untuk merenungkan alam, langit, dan juga bumi. Dia mengarahkan semua hambanya supaya memakai pikiran dan akalnya untuk memperhatikan pergantian antara siang dan juga malam. Nah, teman-teman, semua itu dengan tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap orang yang bisa memahami bahwa penciptaan langit dan bumi serta pergantian siang dan malam adalah tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mereka adalah termasuk orang-orang ulul albab.
Menurut ilmu katsir, mereka merupakan orang yang memiliki akal sempurna dan memiliki kecerdasan. Masya Allah. Quran Surah Ali Imran di ayat 191 menerangkan tentang ciri-ciri ulul albab nih teman-teman. Tadi di ayat 190 ini menjelaskan bahwa orang yang berakal dan memikirkan dan berpikir kritis termasuk orang yang ulul albab. Nah, di ayat 191 ini diterangkan mengenai ciri-cirinya. Bagaimana sih ciri-ciri dari ulul albab tersebut? Nah, ulul albab ini merupakan orang yang sering berzikir dan berpikir. Ia berzikir dalam semua kondisi, baik berdiri, duduk, maupun berbaring. Ia juga memikirkan penciptaan alam semesta sampai pada kesimpulan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta ini tidak sia-sia. Oleh sebab itu, ia pun kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memohon perlindungan dari kejamnya siksa api neraka. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun teman-teman berada, semoga dengan apa yang kita telaah dan apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi teman-teman dan khususnya kepada diri saya sendiri, sehingga semoga insya Allah kita dapat mengimplementasikan tentang berpikir kritis sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran Surah Ali Imran ayat 190 sampai 191 tadi dapat kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Unzur maqala wala tanzur man qala. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.